Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 BCD, yaitu kelompok flash disk. Di sini dalam pertemuan kali ini melalui conference Zoom, kita akan berdiskusi mengenai masalah yang telah diberikan untuk kita bahas bersama-sama, yaitu mengenai kita sebagai mahasiswa itu lebih memilih yang mana antara akademik atau non-akademik. Lah, untuk pendapat itu pasti dari masing-masing kalian pasti berbeda-beda. Mari kita paparkan semuanya, nggak usah malu-malu, nggak usah isin-isin, ayo segera memberikan pendapatnya, agar nanti kita bisa mendapatkan kesimpulan dari hasil diskusi kita pada sore hari ini. Ayo silakan untuk yang pertama, siapa yang ingin memberikan pendapatnya? Ayo, berikan pendapat Anda, memilih yang mana Anda, apa jenis lebih mementingkan akademik atau non akademik sebagai mahasiswa dalam keadaan sekarang ini. Ya, langsung aja Abdul Wasi berikan pendapatnya. Saya mau berpendapat mengenai pilihan saya akademik dan atau non akademik. Dari pilihan akademik dan non akademik, saya memilih dua-duanya. Karena akademik dan non akademik akan menambah kemampuan saya, baik itu hasil maupun terbukti. Akademik saya dapat dari kuliah dan pembelajaran mandiri di luar kuliah. Dan sedangkan untuk anak akademik saya dapat dari berorganisasi dan dari komunitas serta mengikuti event dan jadi volunteer. Itu saja menurut saya. Bagaimana pendapatnya? Bentar, suaranya masih kurang jelas, bisa lebih dekat. Ulang tak? Ya, ulang. Saya mau berpendapat mengenai pilihan saya akademik atau non akademik. Dari pilihan akademik dan akademik saya memilih keduanya. Karena akademik dan non akademik akan menambah kemampuan saya baik itu hard skill maupun soft skill. Akademik saya dapat dari kuliah dan pembelajaran mandiri di luar kuliah. Dan non akademik saya dapat dari komunitas, dari berorganisasi dan komunitas, serta mengikuti event-event dan juga ikut jadi volunteer. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Mungkin yang lainnya jangan sungkan-sungkan ya untuk memberikan pendapatnya. Soalnya kita podo-podo mahasiswa ya nyarek, gak usah izin. Santai. Los gak apa-apa rek, santai. Ayo, siapa yang ingin memberikan pendapatnya selanjutnya? Assalamualaikum, Mas Edi, kedengeran? Ya, kedengeran. Waalaikumsalam. Oke, siap. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zaki Yasser, asal dari Bogor, Jawa Barat. Nah, di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai pilihan akademik atau apa non-akademik. Sebenarnya sih saya pilih dua-duanya. Nah, mengapa? Karena kalau kita cenderung lebih ke non akademik tapi akademiknya itu ditinggalkan, itu merupakan sebuah kesalahan, karena akademik itu merupakan suatu lembaga pendidikan yang mengajari tentang ilmu baik maupun
dari perhitung-hitungan maupun teori. Nah, sehingga dan itu juga bersifat wajib, sehingga kalau kita lebih misal menganggap remeh akademik dan selalu berfokus ke non akademik, itu menurut saya tidak baik. Nah, sebaliknya juga untuk jadi sebaliknya untuk terlalu fokus pada akademik sehingga meremehkan yang namanya non akademik, itu juga merupakan kekeliruan. Karena apa? Karena non akademik itu diciptakan sebagai penunjang baik maupun itu ilmu yang berupa sains maupun seperti jasmani dan rohani dan lain-lain. Nah, sehingga saya memilih dua-duanya karena ini sebenarnya memilih dua-duanya itu bisa loh. Soalnya ini dari pengalaman saya waktu SMA itu, saya dulu 2 tahun itu menjadi ketua ekskul di English Club. Nah, di situ juga ekskul tersebut kan baru ada, maksudnya baru setahun lalu lah, masih baru gitu ekskulnya. Nah, di situ saya juga sempat belum punya yang namanya pembimbing atau pengajar. Jadi ekskul itu masih teranggap kayak kosong lah. Nah, jadi saya di situ karena minat saya itu, saya berusaha membangun agar bisa menghidupkan ekskul tersebut. Nah, kok bisa sih sampai sekarang gitu, maksudnya bisa ngatur waktu untuk non akademik dan akademik, ya itu intinya. Jadi kalau kalian pengen bisa dua-duanya, sebenarnya harus bisa ngambil konsekuensi. Misalnya nih, kalian harus bisa ninggalin yang namanya nonton TV atau main game. Nah, saya dulu juga seperti itu tuh selama di masa SMA. Dan akhirnya sudah mulai terbiasa dengan hal itu, sehingga kedepannya saya bisa mengatur waktu saya di bidang akademik dan non akademik. Nah, segitu saja pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dapat diterima pendapatnya. Mungkin kalau nanti yang lainnya bisa share pengalaman waktu SMA atau SMP juga boleh, biar kita lebih enjoy lagi. Nggak usah terlalu tegang, santai ya, Rek. Sewantai, boy. Ayo, siapa yang ingin menambahkan pendapat lagi? Halo, cek. Persilakan. Oh ya. Yuk. M. Daniel, oh ya. Yuk ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Daniel. Saya dari Pati, Jawa Tengah. Gini Mas, untuk pendapat saya pribadi, dari akademik ataupun non akademik, untuk saya mungkin pendapat saya sama seperti Mas Zaki sama Mas Wasik tadi ya. Cuman untuk di sini saya memberi semacam persentase lah ya. Jadi untuk non akademik saya beri 40%, sedangkan 60% untuk akademik. Karena bagi saya pribadi akademik itu tetap penting, tapi juga jangan sampai kita tidak ikut di bagian non akademik. Ya mungkin cukup seperti itu. Bisa dilanjut ke yang lainnya. Apakah itu berarti Anda lebih mementingkan akademiknya? Iya, tapi tetap non akademik itu nggak bisa dilupain. Tetap harus jadi satu gitu loh Mas, satu paket. Oke. Mungkin tadi kan pendapat dari M. Daniel kan lebih ke arah akademiknya, untuk yang lebih dibesarkan presentasinya. Nah, mungkin di sini ada yang non akademik aja lah, lebih ditinggiin daripada akademiknya. Mungkin kalau ada bisa memberikan pendapatnya. Halo, tes. Halo, ya. Masuk. Mas Edi, aku salah satu orang yang lebih memilih non akademik. Oke. Kasih penjelasannya. Jadi pas SMK itu aku selalu ikut lomba-lomba gitu, Mas. Terus tapi
akademik itu tetap nggak tak remehkan. Cuma aku lebih sreg ke non akademik. Bahkan sing gowo aku nang yang membawa saya ke UPN itu bukan nilai-nilai, tapi sertifikat itu. Mas. Tapi ojo lali non akademik season. Siap. Mungkin Siap. yang lain juga ada yang seperti Mas Tegar. Bisa kok share pengalaman juga. Atau yang mau menambahkan pendapatnya, silakan. Ayo rek aja meneng ae, gak apa-apa. Lost doll. Ayo siapa lagi rek? Silakan. Atau Mas Dewa mungkin. Menurut saya akademik atau non akademik itu harus imbang sih. Soalnya kalau terlalu akademik pun ya juga susah. Dan kalau nggak merhatiin akademik ya bakal ketinggalan gitu. Jadi harus lebih ke apa sih namanya? Kayak tahu prioritas buat kita yang sekiranya lebih bagus lana kemana gitu. Jadi kayak misal kamu emang di non akademik atau olahragamu bagus ya gak apa-apa terusin aja gitu buat ke depannya. Kalau misal akademikmu ya coba, tapi jangan ketinggalan. Dari aku gitu aja sih. Terima kasih. Oke. Berarti Anda sama pentingnya ya? Iya, Gitu iya. Mas Dewa. Benar. Oke. Ayo rek, lainnya mungkin ada yang berpendapat yang berbeda mungkin. Non akademik sama akademik, karena menurut saya dua hal itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan dan kekurangannya itu bisa jadi kayak saling melengkapi dan itu bakal berguna banget buat kita, bisa menambah hard skill dan bisa menambah soft skill-nya kita. Itu sih dari saya. Terima kasih. Oke. Mungkin dari yang lain? Kak ketok menang tok rek. Kak opo cerita-cerita ya kak opo? Pengalaman-pengalaman sing berhubungan dengan akademik maupun non akademik. Silakan monggo. Dipika mungkin, Dipika Saiban. Halo. Halo, masuk. Oke. Kalau aku sih lebih sama sih kayak Dewa Rata. Sama-sama penting, tapi ya tergantung dari orangnya. Kalau emang orangnya lebih berbakat di non-akademik, ya tonjolin aja di non-akademik. Tapi jangan sampai lupa akademiknya. Kalau lebih dominan akademik, juga tekunin di akademik, tapi jangan sampai lupa non-akademiknya. Gitu aja sih. Kebanyakan di sini berarti setuju antara kedua-duanya ini sama pentingnya. Ayo yang lain. Pendapatnya jangan malu-malu. Yuk, cek. Oh ya, masuk. Oke. Nek aku sih sama sih. Ya, iku milih kedua-duanya. Karena aku sendiri ya, kan aku dari SMA. Semisal akademiku ketinggalan ya apa ngono. Tadi kudu ngimbangi non akademik ya iso ngimbangi sing akademik kayak misal ikut organisasi kan bisa tanya-tanya sama anggota-anggota lainnya tentang materi mata kuliah yang enggak tahu gitu. Jadi kayak ya saling ngimbangi gitu sih. Sama pentingnya. Oke, sekian. Oke, bisa masuk juga. Yang belum berpendapat mungkin Muhammad Ivan. Ayo berikan pendapat Anda, jangan malu-malu. Halo, cek. Halo. Oke, siapa Seti? Menurut saya, non akademik sama akademiku sama-sama pentingnya. Memang keduanya beda gitu kan. Kalau akademiku identik dengan belajar, dan akademik kayak skill cara ngomong dan lain-lain. Menurut saya,
Ya keduanya tuh harus sama-sama dijalankan. Kalau non akademik itu mungkin ya kita dapat kayak skill, wawasan dan lainnya. Gitu toh Mas Edi. Oke. Boleh. Oke, siapa lagi tadi yang belum? Udah semua kelihatan. Oh, Farhan. Farhan jelang Ramadan. Assalamualaikum. Mari kita lanjutkan diskusi kali ini karena tadi sempat terjeda. Lanjutkan untuk pendapat dari Mas Farhan jelang. Ayo, berikan pendapatnya. Menurut saya, pendapat saya sih akademik dan non akademik itu 50% sih. Ya kalau masalah kedepannya untuk pekerjaan ya tergantung pekerjaannya di bidang yang mana gitu. Kalau membutuhkan soft skill ya soft skill, kalau hard skill ya hard skill. Mungkin itu saja Mas. Sudah. Oke. Mungkin yang lain ada yang mau menyangga atau memberikan pendapatnya juga. Mas Fatwa yang baru bergabung, ayo silakan. Mas ya justru baru bergabung nggak ngerti apa Mas sampean di COE Mas. Oke. Kalau dari saya pribadi ya. Kalau saya pribadi sih juga saya memilih kedua-duanya. Dua-duanya sama-sama pentingnya. Karena dalam suatu lingkup kehidupan kita pasti kadang membutuhkan akademik, kadang membutuhkan non-akademik juga. Gitu. Di suatu sisi kita kalau di perkuliahan ini menurut saya kita lebih banyak memprioritaskan untuk yang akademiknya itu. Soalnya kita pasti setiap harinya kita akan bertemu dengan dosen untuk melakukan suatu pembelajaran. Nah, di sisi lain untuk mengisi selang waktu itu kita isi dengan ikut UKM, ikut Himativa atau BEM, itu termasuk dalam non-akademiknya dalam konteks perkuliahan ini. Jadi kedua-duanya itu sama pentingnya. Cuman kalau menurut saya ya, untuk di perkuliahan ini lebih ke akademiknya sih. Dan tidak meninggalkan non-akademik juga. Sama-sama pentingnya pokoknya. Dalam lingkup pekerjaan juga nanti mungkin keduanya sangat berguna untuk kita. Mungkin ada yang nyangga atau memberikan pendapat. Sabrina atau Fatwa? Ayo yang lainnya yang mau memberikan pendapat. Kalau tidak nanti kita akan memberikan suatu kesimpulan buat kelompok kita. Gimana? Dari kelompok kita itu lebih mementingkan akademik, lebih mementingkan non-akademik, atau kedua-duanya? Begitu. Kita akan membuat sebuah kesimpulan dari kelompok kita ini. Irek, sawantai. Ayo. Kalau seumpama sudah tidak ada ya kita ambil kesimpulan aja di sini. Gimana teman-teman? Ayo jawab. Jadi ini gini lah. Kalau menurutku ya, mumpung sekarang kan kita lagi di kuliah ya. Jadi kalau menurutku sih lebih dipentingkan dulu aja akademiknya. Karena kuliah kan itu istilahnya kan kayak pembelajaran kan, fokus pada akademiknya. Sedangkan kalau non akademik, kita kan bisa cari di tempat yang lain. Ya, misalnya kan di kuliah kan selain kita bisa mendapat akademik, kita juga bisa mendapat non akademik. Namun yang utama kan akademik. Jadi kalau menurut saya bolehlah non akademik itu kayak jadi sampingan gitu di kuliah. Namun akademik tetap fokus yang utama. Gitu aja, Mas.
Boleh masuk. Dari Sabrina mungkin memberikan pendapat terakhir. Jangan senyum-senyum aja. Bukti sendiri soalnya di sini. Ayo, kasih penjelasan pendapatnya. Sebelum waktunya berakhir. Ya, Pak. Gimana? Semuanya udah soalnya. Pilih akademik atau non akademik. Karena menurutku sih sama pentingnya. Ya, untuk pendapat selanjutnya bisa dari Mas Yogi. Silakan memberikan pendapatnya. Shalom, perkenalkan nama saya Yogi Wilfried Saragih. Saya berasal dari Pematang Raya, Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan motivasi saya ke depannya adalah ingin mempelajari bidang IT lebih dalam, serta meningkatkan hard skill maupun soft skill, serta dapat membangun relasi maupun kontribusi dalam masyarakat luas ke depannya. Antara memilih akademik atau non-akademik, saya lebih memilih kedua-duanya karena sangat berguna ke depannya untuk menunjang wawasan yang lebih besar. Terima kasih. Selanjutnya ada pendapat dari Mas Danu. Silahkan Mas Danu, berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmadanu Sadewa. Saya berasal dari Kota Depok. Di sini saya juga berasal dari kelompok 5, yaitu flash disk. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat saya mengenai dua hal ini. Yang pertama itu, minat saya ke depannya selama di informatika adalah mengembangkan hard skill, terutama pemrograman website dan bahasa Inggris. Kemudian soft skill, terutama membangun relasi dan public speaking. Dan yang kedua, pilih akademik atau non-akademik. Menurut saya keduanya ini penting, tetapi saya pribadi lebih mengembangkan akademik daripada non-akademik. Dan menurut saya mengembangkan non-akademik itu bukan hal yang mudah, tetapi saya berusaha mengimbangkan keduanya. Itu dia pendapat saya, sekian dari saya, terima kasih. Nah, ini ada mungkin yang mau memberikan pendapatnya lagi. Siapa? Mas Renaldi. Ayo silakan Mas Renaldi, berikan pendapat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan nama saya adalah William Wijaya Ferry, asal dari Kota Palu. Saya berasal dari kelompok flash disk. Saya akan menjelaskan kedua pertanyaan. Yang pertama itu adalah minat saya ke depannya sama berkuliah di informatika adalah menjadi programmer yang handal serta bisa membuat startup sendiri. Yang kedua, menurut saya akademik dan non-akademik itu sama-sama penting. Karena keduanya itu bagaikan kedua sisi mata uang yang saling melengkapi. Terima kasih. Diskusi kali ini gimana ini? Dari kelompok kita, NAI gimana ini? Memberikan kesimpulannya. Kalau dari saya lihat dari keseluruhan ya, untuk akademik dan non-akademik ini sama-sama pentingnya. Cuman kita harus bisa Nah, kita ini harus bisa menempatkan waktu, kita harus bisa membagi waktu untuk prioritas antara akademik dan non-akademik itu tadi. Karena dari masing-masing itu memiliki suatu kelebihan dan kekurangannya. Nah, itu dari kelebihan dan kekurangannya itu bisa saling melengkapi antara akademik dan non-akademik. Baik nanti untuk dunia perkuliahan kita, untuk kedepannya kita di dunia kerja, maupun di dunia sosial masyarakat buat kita juga ini. Soalnya kita sebagai makhluk sosial ya kan, sebagai manusia ini pasti kita akan membutuhkan sesama manusia. Tidak hanya kita bisa hidup sendiri, tidak, pasti kita akan membutuhkan bantuan sesama kita. Kita juga bisa membantu, kita juga bisa dibantu, seperti itu. Jadi untuk keduanya ini sama-sama pentingnya. Gimana, kalian setuju?
Setuju. Setuju, Pak. Setuju. Iya. Oke, berarti untuk diskusi dari kelompok 5 BCD untuk permasalahan mengenai mana yang lebih penting antara akademik dan non-akademik, jawabannya adalah kita sama-sama mementingkan kedua-duanya. Alasannya karena dari akademik maupun non-akademik itu sama-sama pentingnya untuk dunia kita, baik dunia perkuliahan kita, dunia kerja kita, maupun dunia sosial kita kepada masyarakat. Karena kita sebagai makhluk sosial, kita pasti membutuhkan suatu bantuan dari sesama manusia. Selain itu juga kita bisa membantu sesama kita. Dari masing-masing itu, akademik dan non-akademik mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dari kelebihan dan kekurangan masing-masing itu tadi bisa saling melengkapi sehingga kehidupan kita bisa berjalan dengan lancar dan nah, pokoknya intinya kehidupan kita itu ya dari keduanya itu sama-sama pentingnya. Oke, Seimbang, kalian Mas. gimana? Sehingga apa? Seimbang, Ada yang seimbang. Oh, seimbang. Ya, benar-benar. Ya. Sehingga kehidupan kita bisa seimbang. Begitu. Setuju kan teman-teman? Gimana? Setuju. Oke. Sip. Oke. Jadi dari kesimpulannya seperti itu. Mungkin kata-kata saya agak ribet karena saya juga tidak ada acuannya ini. Kita saling-saling melengkapi. Wes. Aku juga bingung, kalian juga bingung. Jadinya seperti ini. Yes, gak apa-apa lah. Yang penting kita sudah memberikan pendapat dan pendapat kita sudah disatukan sehingga kita bisa menentukan suatu kesimpulan dari pendapat kita masing-masing. Jadi untuk kelompok 5 BCD sepakat seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Berikan tepuk tangan, ayo semuanya yuk. Oke, bisa ditutupkan ini? Gimana? Mungkin itu saja dari kelompok 5 dan juga saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau kesalahan karena itu datangnya dari saya sendiri dan kesempurnaan datangnya hanya dari Allah. Sekian dari kelompok kami. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.